Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Part sebelumnya, Sofan mengatakan kalau dia kembali ke keluarga Luo. Dia kembali menjadi pelayan rumah tangga seperti sebelumnya. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Pada part sebelumnya juga, Sofan bertemu dengan jejak jiwa dari Kaisar Yundi, di mana dia juga mendapatkan senjata suci kelas 6. Artinya senjata itu adalah senjata yang setara dengan kelima pedang suci, karena mereka sama-sama berada di kelas 6. Tapi apa sebenarnya kemampuan dari senjata ini? Kita nanti akan lihat bersama saat waktunya sudah tiba, tidak di part kali ini tentunya. Dan untuk sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan Sofan menuju ke alam kudus. Gas, gak usah pakai Favivu lagi. Part 238. Part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1176 sampai 1180. Setelah kembali ke keluarga Luo, Sofan menghabiskan beberapa hari bersama dengan mereka. Lalu di pagi hari berikutnya dia berangkat ke Zhongzhou bersama Suang Er tanpa memberitahu keluarga Luo. Beberapa hari berlalu dan mereka akhirnya sampai di Zhongzhou, tepatnya di depan pavilion Lieyin, di mana tempat itu adalah tempat kebanggaan dari Baili Yutian untuk berlatih kultivasi. Ya, Sofan di sana melihat bahwa sudah banyak yang menunggunya. Tidak lain di sana ada Sange, Kuer, para Raja Dharma, Baili Yuyu, Baili Yulei, bahkan Baili Sedum, serta satu orang lagi yang agak di luar ekspektasinya, yaitu Murong Zue. Murong Zue juga ada di sana. Saat melihat kehadiran Murong Zue, Sofan bertanya, "Nona Murong, kenapa kamu juga ada di sini? Apa kamu akan ikut pergi bersama kami?" Murong Zue mengangguk. "Penilaianku meningkat setelah bersamamu dan aku mendapatkan beberapa pencerahan. Sekarang aku juga ingin melihat dunia atas dan melihat kebenaran yang lebih luas lagi. Apa kamu keberatan?" Sofan menggelengkan kepala. "Tidak sama sekali. Lagi pula keselamatanmu adalah tanggung jawab dari kakakmu. Itu tidak ada hubungannya denganku," kata Sofan dengan santai. Setelah itu Sofan maju ke arah pavilion Lieyin yang saat ini tidak lagi ganas seperti dulu. Itu terjadi karena Sofan sendiri telah mengatur formasi pembalik dan menyegelnya 1 bulan yang lalu setelah mengalahkan Zhongzhou. Sebelum Sofan memulai formasi pembalik, dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Wurandong. "Ketika nanti kami pergi, kamu harus tetap ada di dunia ini. Lalu saat kamu melihat sinyal dariku, mulailah formasi kedua. Apa kamu mengerti?" "Mengerti, Master. Anda tidak perlu khawatir. Saat ini Kekaisaran Bintang Pedang telah lenyap, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya akan menyelesaikan semua misi yang Anda berikan," kata Wurandong sambil membungkukkan badan dan berkata dengan serius. Sofan mengangguk dan kemudian kembali menatap ke depan. Dia berkonsentrasi dan kemudian mulai membentuk segel di tangannya. Sejumlah mantra mulai keluar dari mulut Sofan dan formasi penyegel pun mulai bercahaya. Lalu setelahnya ledakan besar terjadi dan pilar-pilar cahaya meroket ke langit. Pemandangan yang menakjubkan kini terlihat di setiap penjuru benua ini. Satu persatu mulai bermunculan dan semua segel yang sebelumnya dipasang oleh Sofan kini terlepas lalu memancarkan energi yang sangat besar. Semuanya itu kemudian berkumpul di satu titik, yaitu di pavilion Lieyin. Semua orang yang melihat ini pun terkejut. Itu adalah jumlah energi yang sangat mengerikan. Bahkan para ahli di ranah Guiyuan pun sampai merinding ketika melihatnya. Longzhu yang berada di wilayah sekte Taiking meraung dengan kegirangan. Akhirnya hari yang dia tunggu-tunggu datang juga.
Dengan begini dia akan bebas dan keluar dari kurungan yang memenjarakan dirinya selama jutaan tahun. Hal yang sama tentu dirasakan juga oleh Kunpeng di pegunungan 10.000 binatang iblis. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan senyuman dari wajahnya. Sekarang kita akan kembali lagi ke pavilion Lieyin, di mana energi-energi itu telah berkumpul menjadi satu. Lalu kemudian Zovan berseru, "Terbukalah jalan menuju ke langit." Gelombang fluktuasi seolah meledak dan kekuatan tak terduga menyebar ke segala arah dan cahaya putih menyilaukan semua mata. Akhirnya jalan menuju alam kudus kini terbuka. Semua orang yang menatapnya tidak bisa menyembunyikan antusias di wajah mereka. Sebelum mereka pergi, kita akan pindah dulu ke sisi yang lain. Kemarin ada yang tanya, "Min, gimana kabar dari Yuan Chong? Apakah dia mati?" Ya, enggak. Kita akan melihat di penjara elit di wilayah Kekaisaran Tianyu. Para penjaga kini langsung membungkukkan badan ketika melihat seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka. "Salam yang mulia." "Buka pintu penjaranya," kata pria itu sambil melambaikan tangan. "Baik." Segera para penjaga membukakan pintu dan seorang tahanan dengan pakaian compang-camping terlihat di sana. Kedua tangannya dikekang dan sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Perlahan tahanan itu mengangkat kepalanya dan kemudian bergumam, "Kaisar, untuk apa Anda datang kemari? Aku dengar di luar sedang ada kegaduhan. Kupikir teman lamamu akan pergi hari ini. Apa kamu tidak pergi bersama mereka?" Yuan Chong menghela nafas. "Ya, nampaknya mereka akan pergi hari ini. Tapi sejak awal merekalah yang akan pergi ke dunia yang lebih besar dan mencapai puncak yang lebih tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan denganku. Aku berada di titik ini sekarang hanya karena aku beruntung dan ada di jalur yang tepat." "Oh, begitukah? Lantas kenapa Yang Mulia sampai repot-repot datang ke tempat tahanan khusus seperti ini? Apakah Anda berniat untuk mengakhiri nyawa saudaramu ini yang sudah membelot?" cibir Yuan Yong. Yuan Chong melihat saudaranya itu dan menghela nafas panjang. Lalu kemudian Yuan Yong atau pangeran kedua kembali mencibir. "Sebelumnya aku didukung oleh Kekaisaran Bintang Pedang yang begitu besar. Kupikir aku akan berhasil mengakhiri semuanya. Tapi sekali lagi, Zovan ada di hadapan jalan itu dan menghentikanku. Pada akhirnya, aku kembali jatuh ke tanganmu. Kamu seharusnya cukup berbangga kali ini. Aku sudah tidak punya lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jadi jika kau memang ingin membunuhku, kau bisa melakukannya dengan segera." Yuan Chong melihat saudaranya itu dengan sedikit rasa kehilangan. Wajahnya juga tampak sedih. "Kakak kedua, sejujurnya jika Anda jatuh ke tanganku 100 tahun yang lalu, aku pasti tidak akan ragu untuk menghabisimu. Supaya kamu tidak lagi menjadi batu sandunganku di masa depan. Tapi sayang sekali 100 tahun telah berlalu dan semuanya berubah. Aku memang adalah pemegang tahta pada waktu itu. Tapi sebenarnya aku hanya ditunggangi oleh Luo Meng. Karena itu aku sangat tertekan dan merasa banyak kehilangan. Sampai setelah kepergian Zovan, akhirnya Yunhai mengembalikan kekuatan tahta itu padaku. Aku berpikir bahwa akhirnya aku bisa menjadi seorang kaisar yang sesungguhnya dan kupikir aku akan merasa bahagia. Tapi aku tidak pernah berharap, karena aku memiliki kekosongan tanpa akhir di dalam hatiku." Kekosongan? Ya, kekosongan. Rasa sepi dan kosong. Aku memang memiliki segalanya, tapi rasanya itu sungguh sia-sia.
Karena kekuasaan ini, aku sampai membunuh kakak dan ayahku sendiri. Aku membiarkan seluruh kekaisaran bertarung satu sama lain supaya aku bisa mengambil tahta ini. Tapi apa yang ku perjuangkan rupa-rupanya tidak ada artinya. Pada akhirnya aku hanya sendiri dan kesepian itu menggangguku setiap saat. Yu Wenyong tertegun. Aku memang tidak pernah menyangka adikku yang tidak ada bedanya dengan babi tolol di masa lalu bisa membunuh saudara dan juga ayahnya sendiri. Lalu, kenapa sekarang kau datang ke sini? Bukankah itu untukku, untuk mengakhiriku? Kakak kedua, kamu benar-benar sudah salah paham. Aku sudah bertobat pada akhirnya. Dan selain itu, kamu tidak bisa menyalahkan semua pembunuhan itu padaku. Meskipun aku yang membunuh kakak, tapi itu terjadi karena kakak telah melakukan pemberontakan pada ayah. Jadi kemudian dia dieksekusi. Kata Yu Wenyong membela diri. Berhenti bicara omong kosong dan membela dirimu, gendut. Udah gak gendut sih harusnya. Ya udah gak apa-apa. Lagi pula aku dengar kau bergabung dengan keluarga Luo untuk mendapatkan tahta ini. Aku tidak bicara omong kosong, Kak. Lagi pula sekarang kamu adalah tahananku. Tidak ada untungnya bagiku membodohimu, kata Yu Wenyong. Lalu dia seperti mengingat masa lalu. Saat itu, ketika ayah memimpin pasukan kekaisaran untuk menyerang keluarga Luo, dia memang berniat menyerahkan kekuasaan ini padaku. Tapi yang tidak terduga, keluarga Luo ternyata berada di luar ekspektasi kita. Sehingga pada akhirnya merekalah yang memenangkan perang dan berdiri di balik layar. Aku pun menjadi kaisar boneka karena mereka. Tapi sebenarnya, jika aku tidak melakukan apapun sejak awal, tata ini memang sudah dirancang untukku. Mendengar itu kelopak mata Yu Wenyong bergetar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu terjadi? Seharusnya kaulah yang telah membunuh mereka semua atas kemauanmu sendiri. Karena itu, aku datang untuk balas dendam padamu. Kakak kedua, pada akhirnya semua ini adalah perebutan tahta di antara para pangeran. Semuanya adalah orang gila yang bertindak semaunya sendiri untuk memotong gulma di sekitar mereka. Tidak terkecuali ayah ataupun kakak. Siapapun yang tidak sejalan akan disingkirkan. Tidak terkecuali kamu ataupun aku. Siapapun yang mengancam tahta akan dilenyapkan. Yu Wenyong menghela nafas panjang dan berkata sekali lagi. Tapi setelah semua itu, apa yang aku lakukan selama 100 tahun terakhir? Tidak ada. Sudahlah, aku tidak peduli lagi apapun itu. Menjaga, lepaskan Yu Wenyong, perintah Yu Wenyong. Segera seorang penjaga maju dan melepaskan belenggu dari Yu Wenyong. Melihat itu Yu Wenyong tampak keheranan. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran adiknya itu. Kemudian Yu Wenyong berkata, sejujurnya beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan So Fan. Kami minum bersama. Di sana aku menemukan masalahnya. Bahwa dia sejak awal tidak berniat untuk membuatku naik ke tahta atau apapun itu. Semua hanya kebetulan. Karena pada dasarnya dia memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi. Sekarang apa yang kulakukan adalah kehendak bebasku. Keluarga Luo tidak lagi akan ikut campur dalam masalah ini. Karena itu, aku membebaskanmu. Bahkan jika keempat wilayah sudah mengeksekusi para pengkhianat mereka, tapi aku ingin kamu tetap hidup. Dengan kuasaku sebagai kepala keluarga Yuan, kamu yang ada di bawah garis keturunan ini kubebaskan.
kamu akan kembali menjadi tuan muda dari keluarga Yuan dan meninggalkan garis keturunan lain dari keluarga Yuan. Mendengar itu wajah Yuan Yong tampak keheranan. Kamu benar-benar membiarkanku pergi sekarang? Apa kamu tidak takut kalau aku akan datang dan menghalangi jalanmu lagi di masa depan? Menghalangi? Apa yang perlu kutakutkan, Kak? Aku adalah kaisar dari kekaisaran kelas 3. Sebelumnya kamu sudah pernah menjadi pejabat tinggi di kekaisaran bintang pedang yang merupakan kekaisaran terkuat di seluruh benua. Memangnya apa yang mau kau lakukan padaku? Cibir Yuan Chong. Lalu setelah itu dia berkata lagi, sekarang semua teman lama sudah pergi. Aku tidak punya siapa-siapa selain saudaraku yang sebelumnya berkhianat. Aku tidak mau kesepian di dunia ini. Karena itu aku ingin kamu tetap hidup. Lagi pula kau juga punya catatan kriminal. Kedua Supreme tidak akan membiarkanmu mengambil alih Tian Yu bahkan jika kamu mau. Karena itu, membebaskanmu itu tidak menjadi masalah. Mendengar itu kelopak mata Yuan Yong bergetar. Dan Yuan Chong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian berbalik meninggalkan tempat itu. Yuan Yong masih terdiam di sana seolah-olah dia terpukul. Pada akhirnya, perjuangannya selama 100 tahun itu hanyalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Yuan Yong kemudian berjalan keluar dari penjara dengan wajah depresi. Wajahnya tampak kusut, seperti dia telah menua beberapa ratus tahun dalam sekejap. Ya, itu adalah nasib dari Pangeran Yuan Yong. Ya, masih pangeran ya? Atau bukan sih? Ya nggak ngerti. So, mari kita akan kembali lagi ke Zhongzhou, di mana semua formasi sudah siap dan pintu menuju alam kudus telah terbuka. So Fan menatap semua orang dan dia berkata, jalan menuju alam kudus telah terbuka. Kalian akan ikut bersamaku. Tapi kalian harus ingat bahwa ketika sampai di tempat itu, kalian harus mengikuti perintahku dan jangan sampai menyinggung kekuatan yang tidak perlu disinggung. Atau pada akhirnya kalian sendirilah yang akan tersingkir. Baik, kata semua orang serempak. Tapi sebelum mengirim yang lain pergi, Yelin maju mendekati Sofan. Kak, jalan menuju surga telah terbuka. Jadi itu artinya guru dan yang lainnya juga akan biarkan mereka menunggu. Potong Sofan. Lalu dia berkata lagi, Yelin, apa kamu benar-benar percaya pada kata-kata orang tua itu? Maksudnya, Kak? Apa yang mereka katakan adalah rahasia kuno. Tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Kamu seharusnya sudah belajar dalam pertarungan melawan Zhongzhou. Setelah semuanya berakhir, semua orang berjuang demi dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu mana benar dan salah, mana yang baik atau jahat. Jika kita membiarkan para monster tua itu pergi sekaligus, apa kita bisa menjamin bahwa semua yang mereka katakan itu adalah kebenaran? Yelin mengerutkan keningnya dan dia tampak ragu-ragu sekarang. Lalu Sofan menepuk bahunya dan berkata, ayo pergi ke alam kudus terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Jika memang apa yang mereka katakan itu adalah kebenaran, aku sudah menyiapkan jalur perjalanan kedua. Aku sudah meminta Wurandong untuk mengaktifkan formasi pembalik begitu aku memberikan sinyal. Kamu tidak perlu khawatir. Ini semua demi dirimu dan kita semua. Tapi Kak, ikutlah bersamaku. Dan biar kamu sendiri yang melihat dengan matamu, kata Sofan sambil melemparkan Yelin masuk ke dalam lorong putih yang ada di depan.
Setelah itu sekelompok orang juga masuk mengikuti Yelin dan menghilang satu persatu. Selanjutnya siapa lagi? Kata Sofan sambil menoleh. Aku. Sebuah suara wanita yang sangat familiar masuk ke telinga Sofan. Mata Sofan terpana dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Nona, apa kabar? Apa kabar matamu? Kau bajingan. Sekali lagi kau ingin melarikan diri dan meninggalkan kami di sini? Tampak kemarahan di mata Yunchang. Tidak, Nona. Tempat itu benar-benar tidak cocok untukmu. Kak Suo, apakah itu cocok atau tidak? Tapi kita sudah sepakat untuk bersama. Jadi tidak seharusnya kamu menyelinap pergi seperti ini, kata Yunhai yang ada di belakang Yunchang. Lihatlah, aku membawa seluruh keluarga bersamaku. Sekarang kita bisa pergi untuk menaklukkan dunia itu bersama, kata Yunhai sambil tersenyum. Setelah itu beberapa bayangan muncul dan mengepalkan tangan mereka ke arah Sofan. Mereka semua adalah anggota keluarga Luo. Bahkan Luo Sifan pun ikut ada di sana. Melihat ini Sofan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kenapa kalian semua bisa ada di sini? Apa kalian akan meninggalkan kekuasaan Luo Meng yang sudah kalian perjuangkan dengan susah payah? Tapi Yunhai berkata dengan tegas, itu hanyalah kekuasaan di dunia ini, dan kita bisa membuat lagi yang baru. Jika kita bisa membuat Luo Meng ke puncak dari 5 wilayah, maka kita juga akan bisa membangun Luo Meng di tempat yang akan Kak Suo tuju. Aku masih belum terlalu tua, dan aku masih sangat bersemangat untuk menaklukkan dunia. Bahkan, jika pada akhirnya itu berakhir dengan buruk, kami tetap akan melakukannya bersama denganmu. Steward Suo, tolong biarkan kami mengikutimu, kata semua orang dengan serempak dan mengepalkan tangan mereka. Sofan tidak bisa menyembunyikan senyum pahit di wajahnya. Tapi sejujurnya hatinya kini terasa hangat karena dia bisa merasakan kebersamaan dari sebuah keluarga. Tunggu apa lagi? Ayo pergi bersama. Segera Yunchang maju dan memeluk erat tangan Sofan sambil tersenyum manis. Ya, mau tidak mau Sofan kemudian masuk ke dalam gerbang itu bersama dengan seluruh keluarga Luo. Akhirnya, Wurandong menutup segel di tangannya, lalu cahaya putih itu tertutup dan melesat ke udara seperti kilatan cahaya. Seketika itu juga, pilar cahaya pun menghilang dan seluruh formasi di benua itu mati. Hati-hati, Master Quill, kata Wurandong dalam hatinya. Selain itu di kejauhan beberapa sosok berdiri bersama dan mengucapkan perpisahan di dalam hati mereka. Salah satu di antara mereka adalah Wu Qingqiu. Dia berkata, aku benar-benar ingin ikut pergi bersama mereka untuk melihat dunia yang lebih luas. Sayang sekali. Ya, sayangnya kamu masih punya sekte yang harus kamu urus. Aku pun sama. Jadi kita tidak bisa pergi, kata salah seorang di sana sambil tertawa. Lalu King Yan menyahut, apapun itu, tapi kita memiliki kesempatan untuk melihat formasi besar yang membutuhkan waktu 100 tahun untuk menyiapkannya. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan terjadi 2 kali di dalam hidup kita. Wu Qingqiu setuju dan berkata, itu benar. Dia melakukan semua itu sendiri. Bahkan sekarang dia juga meninggalkan tugas penting pada kita. Jadi kita tidak boleh mengecewakannya. Ya, itu memang benar karena mereka semua memiliki peran masing-masing untuk mengatur stabilitas dunia. Jadi mereka tertawa bersama lalu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Apa ini? Kenapa para bajingan itu pergi sebelum membuka pesona ini?
Apa bajingan itu mau mempermainkan orang tua ini? Tunggu saja sampai aku bertemu dengannya lagi. Akan kubuat dia memohon belas kasih sampai menangis. Bajingan! Teriakan itu berasal dari Long Zhu yang sangat marah karena merasakan formasi yang sudah mati. Hal yang sama juga terjadi pada Kun Peng. Mereka berdua mengutuk dengan penuh kebencian pada So Fan. Mungkin hanya Feng Tian yang tampak lebih tenang. Dia menghela nafas panjang dan bergumam. Rupanya sudah pergi. Dia kemudian berbalik dan kembali menyelam ke dasar laut. Entah kenapa siapapun yang melihatnya pasti akan merasakan kesedihan di sekitar Feng Tian. Seolah-olah dia itu kehilangan rekan bicara. Dan dia kembali ke dalam kesepiannya. Ya bagaimanapun So Fan adalah satu-satunya manusia yang bisa membuat dia merasakan kehangatan seperti saat dia waktu masih berada di alam kudus. So Fan adalah satu-satunya yang tersisa. Tapi sekarang dia justru meninggalkan Feng Tian begitu saja. Bahkan dia tidak mengucapkan perpisahan. Itu adalah perpisahan yang menyakitkan untuk Feng Tian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, ketiga binatang suci itu benar-benar ditinggalkan di dunia fana ini. Sedangkan So Fan dan rombongannya pergi ke alam kudus. Setelah beberapa waktu, seberkas cahaya muncul seperti bintang jatuh di salah satu tempat di alam kudus. Saat cahaya itu menghilang, So Fan serta yang lainnya muncul di sana. Mereka sudah tiba di alam kudus dengan selamat. So Fan melihat sekeliling, di mana dia bisa melihat itu adalah daerah yang memiliki tanah yang menghitam dan tidak ada satupun pepohonan yang hidup. Seolah-olah semuanya itu hangus terbakar. So Fan sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Saat dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba saja energi dalam jumlah besar masuk ke dalam tubuhnya dan semua orang yang ada di sana. Semua orang pun terkejut dengan hal itu, karena mereka bisa merasakan kepadatan energi yang bahkan jauh lebih besar daripada di tambang batu roh suci. Jika mereka perkirakan, itu kira-kira 10 kali lipat lebih besar daripada yang ada di tambang batu roh suci. Dengan semua kekuatan ini, mereka tentu saja dapat melakukan terobosan dengan mudah. Bahkan tidak perlu lagi susah payah untuk mengumpulkan energi seperti dahulu. Bai Liuyu terkejut dan kemudian berkata, So Fan, inikah tanah dari Gunung Tianmomu? Bai Liuyu segera menoleh ke arah So Fan. Tapi di sana So Fan terlihat sedikit tertekan dan berkata, Nona, bisakah Anda melepaskanku terlebih dahulu? Saat ini Yun Chang ada di sana dan memeluk So Fan dengan erat. Lalu Yun Chang berkata, Tidak, aku tidak mau melepaskanmu. Nanti kamu akan pergi lagi. Mencarimu itu sangatlah sulit, bahkan ketika ada di dunia bawah. Jika kamu pergi di dunia ini, aku tidak akan pernah bisa menemukanmu. Karena itu aku tidak mau melepaskanmu. Melihat itu, kemudian sebuah lengan terjulur meraih baju Yun Chang, lalu kemudian menariknya ke belakang. Pada akhirnya, So Fan terbebas dari Yun Chang, dan yang menolong So Fan tidak lain adalah Bai Liuyu. Ya, tentu saja dia melakukan itu bukan semata-mata untuk menolong So Fan, tapi karena dia merasa cemburu. Yun Chang merasa kesal, lepaskan aku. Tapi Bai Liuyu berkata, kamu menjadi nyonya dari keluarga Luo, tapi kenapa kamu begitu tidak tahu malu dengan memeluk So Fan di siang bolong? Persetan,
Dia adalah pengurus rumah tanggaku. Bahkan jika aku tidur dengannya di siang hari pun tidak ada masalah. Kamu tidak perlu ikut campur. Lepaskan aku. Kau ini. Baili Yuyu memegang kepalanya. Sudah, berhentilah berdebat, kata Sofan sambil melambaikan tangan. Lalu setelah itu dia menatap semua orang dengan wajah serius. Sekarang kita sudah mencapai tujuan kita. Maka, aku akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita pergi. Kita tidak bisa pergi secara membabi buta dan menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh kita singgung. Jadi, dengarkan baik-baik. Semua orang segera mengangguk dan menjadi serius, lalu mendengarkan Sofan dengan seksama. Sofan kemudian melanjutkan. Pertama-tama, tempat ini disebut sebagai alam kudus. Dibandingkan dengan dunia bawah, tempat ini beberapa kali lebih subur. Karena itu ada banyak harta di sini dan juga pastinya ada banyak master yang tak terhitung jumlahnya. Kalian juga pasti sudah bisa merasakannya sejak datang ke tempat ini. Kepadatan energi spiritual di sini benar-benar menakjubkan. Karena itu, kultivasi kalian dapat dibudidayakan dengan sangat mudah. Jika di dunia sebelumnya kita bisa menyebut jenius saat para generasi muda itu mencapai ranah perempaan tulang atau ranah surga yang mendalam ketika di usia belasan tahun. Tapi di tempat ini, bocah kecil yang berlarian di usia belasan tahun sudah berada di ranah visi dewa atau bahkan sudah mencapai ranah guiyuan. Karena itu, kita tidak bisa menyinggung orang yang tidak perlu disinggung. Terutama kamu, Sange. Mungkin nanti kamu harus selalu berada di sampingku, karena aku tidak ingin ada banyak masalah yang tidak kuinginkan. Mendengar itu, semua orang terkejut setengah mati. Mereka tidak menyangka bahwa jarak mereka benar-benar sejauh itu. Lalu Sofan menambahkan, saat ini, dengan kekuatan kita tidak ada bedanya dengan gelandangan yang tidak punya sumber daya kultivasi. Kita berada di garis terbawah. Jadi jangan melakukan hal yang tidak perlu. Jika kita ingin hidup di dunia ini, setidaknya kita harus memiliki sebuah pasukan kecil yang berada di ranah Spirit King. Karena semua yang ada di bawah ranah Spirit King tidak ada bedanya dengan semut kecil di dunia ini dan akan sangat mudah untuk menghancurkannya. Mendengar itu, perasaan mereka mulai tertekan. Bagaimanapun mereka adalah puncak di dunia bawah, tapi sekarang mulai dari dasar seperti seorang gelandangan. Mereka semua benar-benar putus asa. Tapi Sofan bisa menyadari hal itu dan kemudian berkata, kalian tidak perlu berkecil hati. Alasan kenapa kalian berada di garis terbawah adalah karena kondisi di dunia bawah yang terlalu buruk. Dalam hal bakat, kalian sesungguhnya tidak lebih buruk daripada para monster di alam kudus. Terutama para raja pedang yang sudah memiliki dao pedang. Tidak akan sulit untuk kalian mencapai ranah Saint. Kalian hanya butuh waktu. Jadi selama kita bisa bertahan untuk beberapa waktu, maka kita bisa meletakkan pondasi di alam kudus ini. Benarkah? Mereka semua berseru dengan penuh rasa tidak percaya. Tapi Sofan mengangguk dengan penuh percaya diri. Setelah itu, Baili Yuyu kemudian bertanya lagi karena pertanyaannya belum terjawab. Sofan, lalu bagaimana dengan Gunung Tianmomu? Bukankah mereka ada di alam kudus ini? Sofan berkata, itu memang benar. Tapi kita tidak perlu terlalu memikirkan Gunung Tianmu. Karena mungkin mereka justru akan menjadi musuh terbesar kita. Apa? Semua orang kembali terkejut dan dibuat bingung oleh Sofan. Bukankah Gunung Tianmu adalah rumah Sofan? Lantas, kenapa seperti itu?
Semua orang yang sebelumnya masih dipenuhi dengan pertanyaan dikejutkan oleh suara petir dari langit. Lalu, semua orang yang sebelumnya sudah berada di puncak ranah Guiyuan segera merasakan lonjakan kekuatan di dalam tubuh mereka. Mereka bisa merasakan bahwa ada sensasi seperti mereka akan melakukan terobosan. Apakah ini terobosan? Kata mereka. Zovan sendiri terkejut. Dia tidak menyangka bahwa akan secepat ini prosesnya. Jadi dia kemudian berkata, di dunia bawah energi spiritual memang sangat tipis. Karena itu kultivasi kalian tertahan untuk waktu yang lama. Tapi setelah sampai di tempat ini, maka semua sumbat akhirnya terbuka. Dan itu jelas membuat kultivasi kalian akan melejit dengan liar. Terutama para raja pedang yang sudah sangat lama berada di puncak ranah Guiyuan. Sial, waktunya sungguh tidak tepat. Hah? Apa yang tidak tepat? Bukankah itu bagus? Karena kami akan melakukan terobosan, kata Baili Yuyu. Kamu tidak tahu. Terobosan di ranah Spirit King berbeda dengan ranah-ranah sebelumnya. Kali ini petir akan jatuh dari langit dan merekonstruksi tubuh kalian sehingga menjadi tubuh ahli di ranah Spirit King. Itu tidak masalah untuk kalian, tapi mereka yang belum mencapai ranah Spirit King tidak akan bisa menahannya, kata Zovan. Sial, kalau begitu semua yang sudah ada di ranah puncak Guiyuan ikut aku. Semuanya pergi dari tempat ini, teriak Murongli. Tidak ada gunanya, sudah terlambat. Semua orang melihat ke langit dan awan petir semakin berkumpul dan terlihat hitam pekat. Mata Zovan memadat dan dia tidak punya cara lain. Sehingga dia segera berkata, aku akan melindungi mereka yang belum mencapai ranah ini. Kalian semua yang berada di puncak ranah Guiyuan, menjauhlah sebisa kalian. Semuanya bersiap untuk bencana. Segera setelah itu domain Zovan keluar dan menyelubungi mereka yang berada di bawah ranah Guiyuan. Lalu setelah itu, para raja pedang dan juga orang-orang yang sudah ada di puncak ranah Guiyuan langsung pergi menjauh. Tapi sayang sekali, belum terlalu jauh. Petir sudah menghantam mereka dan para ahli di ranah Guiyuan tersambar. Mereka menggertakkan gigi dan tubuh mereka perlahan hancur lalu disusun ulang. Sayangnya Zovan yang ada di sana mau tidak mau harus menahan semuanya. Petir ikut menyambar domain milik Zovan. Zovan menggertakkan giginya dan segera mengambil posisi duduk bersila dan mulai menjalankan latihannya. Dia menggunakan domain miliknya untuk menyerap petir yang mengenai domain itu. Sehingga ledakan energi langsung masuk ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun jumlah energi itu sangatlah besar. Sampai akhirnya membuat darah mengalir dari sudut bibir Zovan. Ini adalah tanda kerusakan internal karena terlalu banyak menyerap energi. Tapi di balik kemalangan itu Zovan menyeringai. Karena dia bisa menyerap banyak energi dan ikut melakukan terobosan dalam waktu singkat. Kultivasi Zovan terasa mundur. Zovan bisa merasakan kekuatannya sekarang sudah menerobos ke tahap 8 ranah Guiyuan. Di mana sebelumnya saat dia masih berada di bawah, energinya hanya setara dengan ahli di tahap 7 ranah Guiyuan. Petir lain kembali menyambar dan mengenai domain Zovan lagi. Energi yang hebat sekali lagi masuk ke dalam tubuh Zovan dan membuat tubuhnya sampai bergetar dan dia pun muntah darah karena ledakan energi kali ini jauh lebih besar lagi. Dia menggertakkan giginya dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Meski dia sebenarnya bisa menggunakan keterampilan lainnya, tapi mereka yang ada di bawah ranah Guiyuan tidak akan bisa ditinggal. Jadi hanya ini satu-satunya yang bisa Zovan lakukan. Lalu pada sambaran berikutnya, Zovan akhirnya mencapai tahap 9 ranah Guiyuan. 2 tahap hanya dalam 1 tarikan nafas,
Itu benar-benar di luar ekspektasi Sofan. Sepertinya aku juga akan segera menerobos ke ranah Spirit King, kata Sofan yang tidak bisa menahan tawanya. Tapi di belakang suara Guntur masih menggelegar. Itu membuatnya kemudian tersenyum pahit sekali lagi. Lupakan, tempat ini tidak akan cukup baik untukku menerobos sekarang. Jika aku masih harus menanggung sambaran petir ini lagi, itu tentu tidak akan berakhir baik. Tiba-tiba petir kembali menggelegar dan sangat kuat. Sofan mengangkat matanya dan melihat ke langit. Tidak mungkin. Bukankah seharusnya sudah berakhir? Kenapa petir ini datang lagi? Sofan sekali lagi menahan petir itu lalu memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak, seharusnya petir untuk terobosan tidak sekuat ini. Apa ini? Pupil mata Sofan menyusut. Lalu saat dia melihat awan petir di atas kepalanya, wajahnya menjadi tegang. Bukan hanya hitam pekat, tapi ada warna merah yang bercampur dengan awan hitam, seolah-olah itu seperti darah. Guntur haus darah pencuri jiwa. Tunggu, itu artinya ini adalah lembah Guntur merah. Mata Sofan memadat saat menyadari tempat itu bukanlah tempat biasa. Sebelumnya memang dia sudah merasa aneh, tapi dia kehilangan fokusnya karena ledakan energi spiritual sebelumnya. Sekarang dia tahu bahwa tempat ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di alam kudus. Tempat ini adalah tempat yang memiliki petir sepanjang tahun dengan warna merah sebagai tanda. Petir itu sangatlah kuat, bahkan orang-orang di alam kudus yang berada di ranah Spirit King lebih memilih untuk menghindarinya. Tapi kenapa mereka bisa begitu sial? Mereka baru saja datang ke alam kudus dan malah bertemu bahaya seperti ini. Itu membuat Sofan sampai merasa frustasi. Bahkan jika tempat ini tidak semengerikan Ngarai Luolei, tapi itu akan sangat sulit keluar dengan jumlah orang sebanyak ini. Sofan sendiri menggertakkan giginya dan mengingat apa kesalahan yang sudah dia perbuat sampai jatuh ke tempat seperti ini. Perlahan mata Sofan mulai terkejut. Sebelumnya mereka berangkat dari pavilion Lieyin. Sofan seperti tersengat oleh sesuatu dan dia teringat bahwa gua angin surga dan bumi itu terhubung dengan wilayah di alam kudus. Dan setiap titik memiliki pemandangan yang berbeda tentunya karena yang terhubung pun berbeda. Jadi, karena Sofan pergi dari pavilion Lieyin yang memiliki karakteristik hutan petir, seharusnya dia sudah sadar kalau tempat yang terhubung dengan pavilion Lieyin tidak lain adalah lembah Guntur merah. Ini adalah sebuah kesalahan dan itu semua karena kebodohannya. Seharusnya dia bisa lebih hati-hati dan memilih tempat yang berbeda. Kini Sofan hanya bisa menghela nafas panjang. Tapi apapun itu, sekarang Sofan harus bertindak dan menyingkirkan semuanya, karena jika tidak, semua orang yang ada di sana akan mati. Lalu berikutnya Sofan mengeluarkan pedang iblisnya dan cahaya pun bersinar. Hancurlah! Sofan mengayunkan pedang iblisnya dan membelah langit. Langit pun terbuka dan sinar matahari bisa masuk. Tapi setelah beberapa saat semuanya berkumpul lagi. Bahkan jika kekuatan pedang Sofan sangatlah kuat hingga mampu membelah langit, tapi awan petir ini tidak bisa disingkirkan dengan mudah. Kelopak mata Sofan berkedut dan dia mencoba lagi, namun hasilnya sama saja. Malahan seolah awan guntur itu menjadi semakin marah dan kilatan petir berubah menjadi merah, lalu ukurannya pun menjadi semakin besar. Melihat ini Sofan mulai mengutuk. Jika dia harus menahan ini dengan kondisinya sekarang, maka tamatlah dia.
Tapi jika dia melepaskan domainnya, semua orang akan dalam bahaya. Sofan menggertakkan giginya dan tangannya mulai berkeringat. Sing! Tiba-tiba Sofan bisa merasakan getaran dari cincin guntur miliknya. Pedang penghancur surga melepaskan diri dari sana. "Apa yang kau inginkan?" kata Sofan sambil melihat pedang suci itu. Pedang itu tentunya tidak menjawab. Dia mengayunkan dirinya dan bilah petir melesat ke udara. Segera petir merah yang berasal dari langit berbenturan dengan bilah yang dilepaskan oleh pedang itu. Lalu ledakan pun terjadi dan hal yang tidak terduga dilihat semua orang, bahwa petir itu terbelah dan kemudian serangan itu diteruskan sampai memotong awan di langit. Pedang suci itu terus melambaikan dirinya dan bilah-bilah energi seperti memotong awan di langit. Lalu apapun yang terkena hancur tak bersisa. Tidak seperti yang dilakukan oleh pedang iblis. Ketika dia membelahnya, dia hanya membelah saja menjadi 2 bagian. Tapi pedang penghancur surga menghancurkan yang terkena serangannya. Jadi awan petir merah tidak bisa memulihkan dirinya. Sofan sendiri terpana, bahkan sampai bergumam. Ternyata bukan hanya dao pedang penghancur surga yang kuat, namun pedang ini bisa menghancurkan langit. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku bersyukur memilikimu sekarang. Sing! Pedang itu berbalik dan mengetuk kepala Sofan. "Hei, apa yang kau lakukan? Aku ini tuanmu. Beginikah caramu memperlakukanku?" kata Sofan dengan geram. Tapi pedang suci itu tampaknya agak usil. Hanya saja keusilan itu ada maksud tersembunyi. Ya, maksudnya akan kita bahas lagi di part berikutnya. See you again di next video. Sorry banget hari ini harus pendek karena ada something yang terjadi. Ya, oke.